Terus minum kopi itu jangan langsung pas bangun tidur. Karena Tahu nggak sih kenapa ada orang yang minum alkohol cepat mabok sama satu lagi ada yang orang minum banyak tapi nggak mabok-mabok. Apakah ngerokok itu gak apa-apa asalkan kita olahraga ataupun kita nge-gym gitu? tahu gara-gara apa tuh naik semua harganya sekarang? Apapun itu. Gara-gara MBG nggak sih? Cek, oke. Selamat datang Dr. Joe. Sekarang kan lagi banyak banget tuh ya sebetulnya. Ini udah roll nih. Udah. Oh gitu ya. Tadi kita ya. Sebenarnya kita terlalu gimana ya? Dulu itu terlalu kaku, Dok. Oh, sekarang terlalu culture kayaknya. Sekarang terlalu ya udahlah kita lebih kayak nongkrong aja gimana. Ya, boleh. Soalnya pas tadi di awal kan udah chemistry-nya oke nih. Pertanyaan-pertanyaan dari Gesa juga udah aneh-aneh banget itu. Biasanya mana sekarang? Gesa nggak mau kesini dia Dia banyak deadline deh. deadline sibuk Kerjaan. kerja dia. Kalau dia di sini yang tadi si Gesa, weh. Celutukers dia. Dia celutukers dia. Berapa banyak pertanyaan aneh pasti keluar tuh. Tapi Dok, kebetulan di Bali tuh tinggalnya mulai kapan gitu? Jadi gue kenapa bisa tinggal di Bali itu? Gue internship di Tabanan 1 tahun. Oke. Jadi waktu selesai kedokteran kan harus ada magang tuh 1 tahun sebagai Koas, dokter. Bukan, kalau koas masih pendidikan. Bentar, dulu di mana kuliahnya? Jakarta. Oh, Jakarta. Oke. Jakarta. Terus kan habis itu kalau sudah lulus, udah jadi dokter, udah disumpah, udah dokter nih gelarnya. Itu harus pengabdian 1 tahun. Oh iya, ada oke. pengabdian beda. Oh, ada Pengabdian ke daerah, setahun. ya. Tapi dibayar gajinya, walaupun cuma 1 juta. 1 bulan. 1 bulan waktu itu, 1 jutaan. Zaman gue ya. Oh. 2016, Nah, 2015. tetap dikit sih itu. Tetap Iya. dikit. Sangat-sangat dikit. Kalau orang Bali bilang kan ngayah tuh, Dok. Tahu ngayah nggak? Apa tuh? Ngayah. Ngayah itu kayak kerja seadanya. Iya. Volunteer. Volunteer. Volunteer, iya. Volunteer. Jadi daerah sudah Tabanan tuh, terus 1 tahun, terus di situ Cinlok. Oh. Boleh. Padahal tadi mau nanya dari Jakarta ke Tabanan gimana ceritanya sebetulnya? Karena tadinya kan pilihannya banyak daerah. Mm-mm. Gue udah mau di Bali memang. Oh, Oke. targetnya Pengen di Bali. Cuman nggak mau pilih di Denpasar rumah sakitnya karena tuh cepet-cepetan kan, pasti Iya. nggak dapet. Oh gitu. Jadi gue pilih yang pinggiran dikit Denpasar, tapi kira-kira masih bisa nih ngajak. Ya. Nah, ya udah Tabanan, dapatnya RSUD Tabanan. Sulit. Oh. Cinlok sama Warlock. Cinlok, Warlock nggak ya dia ya? Dia bukan, dia 25 tahun sih, udah 25 tahun tinggal di Tabanan. Jadi dia gitu. tinggal SD-nya di Bali, terus lulusan Semansa juga. Oh. Ya Warlock lah, anggap aja Warlock. Udah lama Kalau itu. udah Iya. SD sampai SMA di Bali ya Warlock lah masalah. Iya. Betul. Habis itu gue balik ke Jakarta 3 tahun, kerja di rumah sakit internasional, di ICU sama di IGD. Terus habis itu karena si ibu ini bilang kayak, lu kalau nggak balik ke Bali gue nggak mau nih. Nggak mau lanjut nih. Pupus kan cintanya kalau daripada ya udah akhirnya gue balik ke Bali terus gue kerja di hotel. Oh. Anjir. Dokter Tapi di hotel. Iya. buat laki-laki semua contohlah Dokter Joe. Ini cinta nih. Demi cinta pindah ke Bali. Untungnya jadi ya. Untungnya. Jadi loh. Banyak yang enggak ya soalnya. Banyak yang. Tapi keren sih, maksudku dedikasinya meninggalkan Rumah sakit internasional. Rumah sakit internasional. Iya. Sedangkan katanya banyak-banyak dokter tuh pengen masuk di internasional ya. Iya. Tapi di hotel tuh dokter juga berarti kan? Dia dokter juga. Dokter juga, oke. Dokter juga. Jadi klinik jadi hotel itu ya kalau di Bali ya, yang bintang 4 ke atas biasanya itu hotel-hotel bagus, beberapa punya in-house klinik namanya. Wah, jadi klinik di dalam hotelnya. Hmm. Nah, jadi kalau misalkan ada tamu nih VIP atau tamu yang biasa sakit terus mereka butuh treatment. Ya. Mereka bisa ke kliniknya atau kita on call namanya. Oke. On call itu jadi kita ke Nyamperin. kamarnya, Iya. ke kamarnya terus kayak nanganin dan kasusnya itu aneh-aneh banget. Contohnya. Salah satunya paling sering sih kecelakaan pasti Oh, jatuh iya. di kamar mandi, Mabok. jatuh di Oh. mabok, Mabok, jatuh di motor. kolam renang. Iya.
Nah, terus kasus yang sangat ubur-ubur. Anjir, mandi iya, pantai. Oh iya. Sangat Oh ubur-ubur. banyak tuh ya yang begitu-begitu ya? Banyak sih enggak, cuman ada. Ada, Kalau di oh. tempat lain kayaknya jarang deh di hotel kayak gitu kan. Kalau di Bali itu ada. Tergantung di sekitar daerah mana gitu deh kalau Uber tuh. Kalau hotelku di Nusa Dua soalnya. Oh, Di ITDC. Oh ITDC. Selatan, iya. selatan. Ya, selatan masih ada Uber. Soalnya Iya, aku juga banyak pernah tuh. kesengat. Dia apa dikencingin nggak? Katanya disuruh kencingin kan? Enggak, aku kayak awalnya tuh nggak ngeh gitu loh dok. Kan ada Uber kecil kan. Aku kira, oh nggak nyengat gitu. Berenang lah, kena semua. Habis itu kok panas. Panas tuh. Ya nama anak kecil kan mikirnya kayak ya udahlah palingan nanti sembuh gitu. Makin panas. Kamu nggak nonton SpongeBob ya? SpongeBob kan ubur-ubur sekecil apapun. Kesetrum ya kan? Iya makanya. Kan aku mikirnya, oh Uber kecil ya kali gitu. Iya. Tapi ya aman sampai sekarang. Iya. Kalau kasus salah makan gitu banyak tuh berarti. Nah, Bali Belly. Bali Belly. Bali Belly. Nah, ini sebenarnya apa ya bilangnya ya? Kayak penyakit yang katanya cuma ada di Bali kan? Iya betul. Yes. Nah, Bali Belly itu sebenarnya jadi gini. Diare aja guys sebenarnya biasa. Diare biasa itu. Oh dia. Itu Bali Belly itu ada sebenarnya diare biasa. Sama kalau kita salah makan terus jadi Iya, muntah iya, iya. terus Oh iya iya. kalau kita Yang bilangnya saya- muntaber. Iya. Muntah Iya. terus ber gitu kan. Sebut nanti ini. Muntaber. Nah, cuman kenapa banyak kasusnya di Bali itu jarang orang Indonesia yang Bali Belly kan. Iya, Iya, kan benar-benar. turis kan. Gara-gara kalau kita ini udah terbiasa kayak sama kuman-kuman yang di sini kan. Jadi udah tercipta antibody gitu kan. jorok. Oh, Udah biasa jorok. soalnya aku mikirnya Bali Belly itu emang terms dari sang bule-bule itu aja. Iya, itu terms dari bule-bule itu aja. Iya bener. Karena dia kan punya kebiasaan tap water itu loh, dok. Minum keran itu. Itu salah satunya juga. Oh, Betul. berarti iya. benar juga. Karena ada yang kasus di rumah di hotelku. Biasa tuh ada tulisan tuh di hotelnya. Tap water itu nggak bisa diminum. Oh, Cuma mereka gitu. kayak kebiasaan jadi kayak Oh, iya, emang bodo kenapa amat sih gitu. diminum aja gitu. water is water, bro. Iya. Apalagi di selatan kan airnya kan. Dua. Apalagi di selatan tuh kayaknya airnya Iya. Beda ya? beda. Iya, iya. Aku nggak tahu Masih sih, cuman masih kayaknya beda ada sih. gini asin-asin. Jadi Bali Belly itu Oh, sebenarnya. terms. jadi diare aja gitu. Sebenarnya, Mutaber lah gitu. Kalau bahasa kedokterannya itu gastroenteritis. Kalau Oh, bahasa iya. Indonesianya itu muntaber. Kalau bahasa mereka itu istilah slangnya itu Bali Belly. Bali Itu. Belly. Biar culture aja mungkin. Bali Belly. Biar kayak aku dapat ini karena dari Bali. Iya betul. Dan itu mereka udah kayak terkenal. Oke, Bali Belly. Gue kayak kalau datang tuh dia ngomong I got Bali Belly. Nah, itu sering banget tuh. Jadi kayak misalkan baru sampai Bali terus ada sakit perut dikit atau apa, ngomongnya langsung Bali Belly tuh. Bali Kalau Belly bule tuh. tuh. Biasanya gitu. Padahal belum tentu tuh. Belum tentu gitu. Bali Belly. Manja dia. Manja. Usus manja. Asli. Belum pernah kena bahasa genep orang Bali. Wah, itu sih. Itu cair. Lancar banget tuh Mas itu kalau kena itu. Langsung beratnya Banyak kan dari bahasa genep sih ya. Iya. Mereka juga nggak tahu bahasa genep apa ya. Benar juga. Oke, sebentar sebelum kita makin panjang ceritanya, mungkin ada yang kurang tahu siapa dokter di sebelah ini kok ngomongin dokter, habis itu rumah sakit dan segala macamnya. Boleh perkenalan sedikit dok dengan teman-teman Oke. kita kolektif. Nama lengkap, Tanggal lahir, nama Nomor ayah, rekening. nama rekening, nama HP. Halo semua tahun, nama aku Dr. Mario Johan, tapi biasa di sosial media taunya orang Dr. Joe. Gitu. Ya ini sosial media. Ya, boleh tuh. Nah, masukin lah ya. ini ada 2 IG dan juga TikTok. Nah, tolong diedit. Jadi tahun Habis itu praktek paling lama di mana dok? Atau awal kampus dulu deh. kampus Jakarta di Universitas Kristen Krida Wacananya UKRIDA. Frida. Ya. Nggak Tahu ya? Tahu dong. Dia tahu ya? Dulu tuh aku ngekosnya di Tanjung Duren. Binus Anggrek. Oh, Binus Anggrek. Ya Terus- kita tetangga lah. Iya. Anak-anak Tanjung Duren dan Kembangan. Betul. Nggak tahu ya? Nggak relate ya. Di Mimix nggak relate kayak Jakarta Barat tuh, Jakarta Barat. Jabar itu berarti. Jakbar. Oh Jakbar. Jabar. Jakbar, coy. Jakbar tuh mana? Taman Anggrek, Taman Central Anggrek, Park. Central Park. Oh
nggak tahu. Mallnya Trisakti. Aku dari utara langsung ke selatan, mana ke Tangerang lagi pertama kali dari airport aku. Nggak tahu. Barat tuh banyak kampus, tapi jarang memang mainannya mall-mall aja. Betul. Jadi kalau mainan gaul itu memang ya, Gitu ya tuh. utara selatan gitu. Kalau Amerika Iya. kan West Coast East Coast ya. Iya. Jakarta utara selatan. Benar. Iya. Oh, Krida. Krida. Berarti semuanya dari Jakarta, Dok. Keluarga. Ya. Ya, semua Jakarta. Habis itu memutuskan pindah ke Bali Pindah ke Karena Bali tadi itu- demi cinta. Yoi. demi cinta. Terus adik-adikku ada beberapa yang ke Bali juga akhirnya. Oh, Usaha di memutus- sini. apakah ada bisikan Bali choose me atau enggak, Dok? Lebih ke mbok-mbok Bali cusmi. Berarti pakai terms mencari warlock. Mencari box. Lebih itu sih kayaknya. Tapi selama di Bali, Dok, ada nggak sih makanan atau nggak top 3 makanan paling suka di Bali? Top 3 makanan Bali. Yes. Ini aku ya. Ya, personally. Kalau aku itu paling suka di Bali apa ya yang makanan lokal yang aku paling lokal kan? Iya, Lokal. Lokal bukan yang culture kan? Culture Iya. masuk nggak? Enggak lah, nggak masuk. makan Bali. Makanan Bali asli itu. Makanan Bali aksi aku tuh suka segala sesuatu makanan yang dibikin Suna Cekuh. Susu. Oh, Oke. iya. Terus Orang udang Suna Cekuh. Terus kalau ke Kintaman itu ada yang apa gurame Suna Gurame Suna Cekuh. Cekuh. Mendok banget tuh ininya, bumbunya. Iya, tapi somehow kayak itu kan kayak makanan Thailand ada yang bumbu kuning asam manis Iya, gitu iya, ya, ya, kayak gitu. Itu enak banget lah. Itu top one ku kayaknya. Ah. Kalau dikasih itu pasti aku makan. Oke. Terus yang kedua Babi guling nggak, Dok? nah, babi guling dulu awal-awal aku suka tuh ke Bali tuh. Oh. Cuman sekarang kayak ya udah keseringan. Bener, sama lagi. Aku lebih Kayak itu semua terms orang yang datang ke Bali terus stay di Bali itu gak sih? awalnya ya. Awalnya. Awalnya bigul. Everyday is bigul day. Lama-lama kayak bigul lagi. BTW, Simon kayak gitu soalnya, Dok. Oh iya. Iya. Sampai sekarang, Cok. Tapi dia Sampai sampai sekarang. sekarang masih bigul hunter dia. Nah, top 3 bigul kita kolektif. Aku tuh aduh lupa yang di Anon tuh. Golden. Golden Golden. kan buka sampai malam, tapi katanya yang paling enak tuh bukan yang di Anon, di pusatnya di Gianyar. Ya, Oh, aku nggak pernah sih. Ya. Golden aku nggak pernah sih, tapi katanya orang enak sih. Ya, tapi Enak, jeleknya ini emang pribadi aja sih, gak karena sering kesana 50-50, Dok. Kadang enak, kadang enggak gitu. Iya. Oh, oke. Kalau aku bilangnya tergantung tukang ngaduknya Lagi mood apa lagi enggak? mood atau enggak. Iya. Kalau enggak mood kayak Atau tangannya bekas apa? penuh vitamin D Iya. atau enggak. Dia apa enggak? Daki. Kedua apa? Kalau kedua kayak ada enggak sih? Belum. Mel Beras pingu. Beras pingu. Ini hunter nih soalnya nih. Beras pingu tuh yang mana kita? Sari kembar. Sari kembar. Sari kembar aku suka sih. Selingsing kalau aku. Selingsing. Kalau aku kayak topnya selingsing sih, nomor 1. Oh, oke. Karena aku kan istriku kan Udah orang Tabanan. Tabanan. Terus dulu ya sering lah main bigol di Denpasar, Kute Iya. gitu kan, Badung area Badung in the House kan. Iya. Terus habis itu ke Selingsing kayak ini another level sih. Iya, emang enggak. Masuk ke lapangan badminton. Masuk lewat gang. Tapi sekarang udah pindah ya? Udah pindah ke. Sudah pindah. Aku terakhir selingsing udah lama banget deh kayaknya. Itu bigol itu aku ketiga sih. Oh, Bigol ketiga. Kedua menurut aku sate. sate. Oh, sate Sate babi. babi. Oh. Itu Bawah pohon gitu enggak? bawah pohon ya. Oh. Kalau istriku sukanya dia jinggo. Oh, nasi Nasi jinggo. Nasi jinggo. Jinggo yang memang jinggo biasa 7 ribuan atau jinggo spesial yang isi Enggak, jinggo yang babi biasa. kecap. Lebih spesifik jinggo yang di Gatsu Tengah di depan apotik apa tuh? Gua lupa lu. Kimia Farma? Enggak ya? Bukan, apotik yang apa tuh yang di deket tempat jualan handphone tuh. Sekarang nggak jualan kayaknya. Jualan handphone yang gede apa Planet Gadget itu depannya ada apotik apa gitu. Iya. Nah, di situ yang sebelum perempatan KFC McDonald. Oh. Iya. Ya itulah, saya Ya, juga lupa itulah nama guys. apoteknya. nggak tahu. Belum tentu juga Pak Jinggonya jualan di situ. Tapi kayaknya masih ada sih. Kayaknya masih Buat- ada. Tapi specifically di sana paling enak
Dia sukanya situ, sering belinya di situ. Oke. Tapi sekarang naik Jinggo harganya. Nggak jinggo lagi ya? Iya. Nasi- Naik semua naik. campur sudah Iya, mas iya, sekarang iya. 10.000 anjay. Iya. Tahu gara-gara apa tuh? Naik semua harganya sekarang. Apapun itu. Gara-gara MBG nggak sih? Tapi dok, mumpung bahas MBG. Nah, kebetulan nih, kebetulan. Begini nih. Dokter pernah ngelihat gak sih kasus-kasus keracunan itu sebetulnya yang salah memang pakaian gizi atau gimana tuh dok? Kok bisa keracunan? Jadi ini disclaimer aja ya, gue nggak tahu benar atau enggak ya. Jadi kan sekarang kan kalau MBG itu kan harus setiap SPPG itu. Iya, iya. SPPG. Nah, SPPG itu kan kalau nggak salah ada yang kita kalau misalkan beli Wibix mau buka SPPG itu bisa. Mas, Iya, jadi misalkan punya modal nih, punya uang, mau bikin SPPG nih, kerjasama sama pemerintah, beli Wibix sediain kayak tanah, terus modal, dan tempat segala gitu. macam, resources. Sama harus siapin goyang-goyangnya. Jadi bisa bikin SPPG dan setahu aku sebenarnya MBG itu udah ada aturan dasarnya. Jadi menunya itu harus kayak udah ada aturannya dan sekarang udah kerjasama lah sama Persatuan Gizi Indonesia, Oh, Persagi namanya. Pada akhirnya. No comment aku ya. Sama kerjasama. Nah, tapi kayaknya biasanya mungkin yang kasus-kasus keracunan itu yang SPPG-nya yang karyawannya mungkin bermain. Mungkin ya, tapi aku nggak tahu. Tapi sebenarnya standarnya udah kalau ikutin SOP harusnya udah oke Udah sih. oke kalau saya. Iya. Tapi di Bali kayaknya ada problem nggak ya MBG? Wah, Kayaknya jarang. Justru Jarang aku di SPPG masih jarang kayaknya di Bali ya. Oh, setauku temanku ada, tapi dia bersih banget sih emang sebuah aku PPG MBG Heeh. karena dia safe, misalnya Twisters itu benar-benar mantap aku bilang. Mantap banget. Mantap Untuk banget. di Denpasar tuh. Iya, Denpasar. Denpasar ya. Tapi aku nggak tahu deh dia maksudku setting ngasih Nyebarinnya kemana gitu. Nyebarinnya kemana? Itu nggak tahu. Cuman Kan ada daerahnya biasanya. Ini SPPG Areanya ini, gitu. area ya? ini Oh, iya. gitu. Harusnya gitu sih harusnya. Karena di Gianyar setauku ada yang udah terima MBG, ada yang belum di beberapa desa belum terima gitu. Oh. Jadi kayak mungkin belum ada SPPG yang buka di situ. Mungkin mau invest beli Wibi. biar bisa ikut dance. Biar bisa ikut dance. Apalah itu bapak baju kuning itu. Ria. Siapa? Nggak Ria dia. Oke, mungkin kita akan balik ke mumpung ngomong-ngomong penyakit ya, penyakit. Iya. Ya. Anak-anak Gen Z ini khususnya dok, Heeh. lagi banyak atau maraknya olahraga, Lari-lari culture. lari culture. Dokter lari nggak? Enggak lari aku. Oh, pedal sama gym tadi ya? Cuman lari dari kenyataan aja. Udah cukup kayak itu. Udah cukup berat tuh. Kalau gym di mana dok? PTW tunggu dulu. Kalau nge-gym, Iya. di mana? Di mana? Boleh banget disebut. Iya nggak pasti kita. Di Oh, dekat sini. Berarti saya hampir sering ketemu dokter. harusnya ya. Itu katanya gym terbesar sekarang di Bali. Iya sih kayaknya yang paling besar ya. FTL. Enggak, FTL kayaknya. Enggak ya? Masih Enggak ada juga ya? lagi kayak gym-gym yang diinvest sama bule-bule. Oke, 3 gym menurut kita kolektif yang bagus di pasar. Kebetulan Kayaknya nge-gym nih. aku cuma nyobain tuh Fitness gymnya Plus. masih Fitness Plus. Fitness Plus. Ya, kemarin tuh nyoba di yang di tuh apa namanya? Fit Hub. Fit Fit Hub. Hub. Itu habis itu yes belum dapat nyoba sih tapi si Simon dapat nyoba. Yes. Yes. Aku berenang di situ. Terus Lengkap sih, yes lengkap sih. masuk apa tuh yang Sauna. 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 Ada cold bed-nya enggak? Ikut cold bed. cold bed apa? Ice bed. Ice bed. Iya itu abis sauna kan nyebur ke ice bed. Aku menggigil tuh. Aku keluar masuk lagi sauna aku saking kedinginannya anjing. Tapi salah nggak tuh dok? Berapa lama ice bed? Semenit apa? Iya, ice bed kan memang nggak perlu lama-lama. Iya, Tapi itu dari aduh pas baru nyelup jari aja tuh udah Dingin. Tapi kita dari sauna, Cok. ya aku nemenin Rani doang. Jadi Rani kan udah free trial. Heeh. Aku nemenin karena aku kan nggak ke gym. Iya. Akhirnya aku berenang coba-cobain. Oh. Iya, Sauna, suka ice bed. Gigil. Tapi yes fitness menurutku salah satu fitness di Bali saat ini untuk area Denpasar yang menurutku sangat worth it.
Iya, itu gede banget, lengkap banget kan. Alatnya banyak. Jadi kayak untuk Kalau rame gitu nggak nggak ya, nungguan gitu nggak lah. bakal nungguan. Terus Oh, sekarang oke. dia tambahin alat-alat untuk high rocks juga. Oh, Wah, iya. iya, Hilux lagi zaman apalagi, Dok. Dia tambahin alat, udah gitu luas banget dan nggak panas. Dia Iya. udah kipasnya gede banget kan. Itu yang kedua. Ada kolam renangnya, ada sauna, ada ice bath, ada tempat pilatesnya kan? Ada Pilates, Mon. Ada pilates. Ada. Ada pilates. Ada boxing. Anjir, Ada lengkap there's the banget. boxing. Ada boxing, terus dia ada satu ruang kardio sendiri kayak untuk sepedanya banyak, terus untuk Oh, apa namanya kardionya itu larinya Treadmill. treadmillnya banyak. oh. Jadi kayak ya nggak bakal ini deh. Kali anjir. Dan di situ kayak 50% lokal, 50% Bule. turis. Oke. Jadi kayak kita very asimilasi nyatu banget. Tapi gue banyak bule di situ. Yes Fitness worth it. Terus depannya ada kafe kan? Ya, Ada. Kopinya enak, makanannya enak menurutku. Tapi ya karena harganya ada Ada harga, ada bulenya, barang. Ya. ada kualitas, ada harga. Ada kualitas harga. Nyebutin kopi, Dok. Paling suka coffee shop di Bali yang culture pernah nggak sih, Dok? Coffee culture. Yes, Coffee culture. bukan Oke. yang kayak Bukan yang apa? kopi kenangan, Iya, yang banyak cabangnya lah gitu. Tuku nggak masuk ya? Tuku berarti Tuku nggak masuk. Nggak masuk, nggak boleh. Tuku kayak boleh deh. Kalau di Bali kan cuma Oh satu. iya sih. Di Bali cuma satu. Tuku satu doang. Berarti Boleh tuh kalau mau. Oke. apa? Tiga ya. Tiga. Tiga. 5 boleh, siapa tahu nambah nanti kepikiran. Oh, ada di sini. Nomor 3 dulu aku tuku lah. Iya. Oke. Tuku itu nomor 3 aku. Terus yang kedua itu aku ada coffee shop di Renon, cuman aku nggak tahu namanya apa, lupa. Sebelah Dia, mana tuh? Pinggir jalan. nggak Atau nggak pinggir jalan, kayak agak masuk jalan di Renon itu. Terus dia ada kayak dessertnya enak tuh. Seniman bukan? Bukan. Kayaknya seniman. Seniman. Iya, kayaknya seniman deh. Culture. Dekat katedral. Oh betul, seniman. Seniman. Oh, ya, betul, iya, seniman. betul. Itu kedua. Nomor 1 aku tetap tanpa nama. Iya. Tanpa nama itu Enak sih. menurut aku kalau ke LW ada. Iya. Kalau lagi ke Denpasar area ada Ada. tanpa nama. Terus mau buka di Gatsu. Di sana juga berbuka. Mau buka di Gatsu dekat kita sini. Di Gatsu buka lagi. Iya, Gatsu udah Sebelah buka loh. mananya? di Gatsu Tengah. Gatsu Barat, Gatsu Barat. Wah, anjir banyak sekali. Perempatan kargo tahu? Tahu. Perempatan kargo lurus dikit kiri. Itu lagi bangun tuh tanpa nama. Iya, itu Iya. gue lihat tuh kemarin pas mau ke sana lah, aku lupa kita kemana, tapi ada tanpa nama. Iya. Satu berbuka juga, Dok. Kopi aku nomor 1 Forest sih. Kalau yang nggak culture ya. Forest sama tanpa nama aku 11-12. Oke. Kenapa bisa suka tanpa nama, Dok? Kopinya kah terlalu strong? Mantap dapat kafein. Kalau menurutku dia kopinya ngerosnya enak sih. Iya, Tanpa nama setuju. itu. Kalau Fore menurutku dia nggak ada yang americano berasa kan. Iya. Ice Pitch, Triple Pitch americano. Ah, Iya, itu enak juga. tuh. Enak tuh. Enak. Sama Hanukkah Hanukkah. Hanukkah americano juga enak tuh. Billy apa lah itu. Hanukkah madu pakai madu. yang ya, madu. yang madu ada yang Billy itu Yang juga. pitch enak tuh yang pitch. Tapi ngopi. Aku ngopi. Setiap aku, hari. Aku harus ngopi juga. Nah, sekarang pertanyaannya berapa kali ngopi? Nah, ini dia nih. Ini dia. Ini mau sekarang. Boleh sambil dokter gini. Sekalian siapa tahu Fore mau masuk kan? Ya. Ini dia Atau nih. tanpa nama ya masuk. Tanpa nama boleh Iya, kita udah kolektif nih. tanpa nama. Boleh Iya, banget. Iya banyak. Boleh. Boleh sih, tapi kalau jadi Kalau tanpa nama mau masuk kayak gini, ya ini no kontaknya kita kolektif. Kirimin sekarang. kalau susu kayak aki ada mon. Kamu kalau dokter nih. Nggak gitu. Kalau kenapa? Bener. Bukan gitu. Coba dikit dulu nggak apa-apa. Aku tuh Kenapa? laktos. Kenapa? Dia ini Laktos. intoleran. Aku juga. Oh sama. Iya. Sama tuh. Oh, tas lagi. Aku juga. Makanya aku nggak pernah ngopi dengan susu. Susu. Selalu americano. Oh. ya udah, Nah, oke. aku taunya gara-gara aku kan suka banget minum kopi nih. Dulu itu aku selalu minum Kopsus. kopi susu. Iya. Nah, Tuku lagi. sama lagi. Iya betul. Terus kayak makanya tuku sekarang jadi nomor 3. Karena laktos. Bukan karena tukunya, karena Bukan karena Tapi tukunya. sorry. Biar udah dapat nyoba tuku ya? oh, Yang di Bali. Tapi kan Bali udah. dari sebelumnya Iya. udah nyoba. Kopi tuku katanya paling enak kopi susunya, betul kah tuh dokter dulu? Menurut gue iya sih. Iya bener. Iya, menurut gue iya. Makanya kalau
ke tuku terus beli nggak kopi susu tuh kayaknya aneh, Aneh, gitu. jujur aneh, jujur. Kalau gue makanya karena pecinta americano, jadi ya paling sering ya tanpa nama sama Fore. Yang americanonya nendang gitu. Nendang banget, Banget, gitu. tanpa nama tuh. Wah. Ini Tanpa nggak dok. nama. Dok, sekaligus saya kopi-kopi nih. Oke, pertanyaan seputar kopi ya. Ya, jadi dok, kebetulan kan kita ini anak-anak culture. Bahkan Oke. kita punya baju juga itu setiap jadwalnya itu ngopi dok. Betul. Oke. Di belakangnya itu. Tapi di akhirnya tuh dibonusin minum alkohol. Oke. Nanti itu akan dibedakan. Arak Bali ya. Iya. Campur kopi. Nah, Kayak ada yang pernah dengar. Siapa yang ngomongnya? kayak familiar. Ada yang tahu gitu. Oke dok, ada nggak sih fun fact tentang kopi gitu dok? Di kedokteran. Ya, di kedokteran. Ada. Pernah ngopi susu terus mual? Pernah ya? Aku dulu. Aku enggak. Oh, kamu enggak? Enggak, aman. Ini kayak ada. Di Wibix Saya laktos dok. laktos. Nah, Ya. itu dia. Oke. Jadi banyak dulu nih aku kopi kan, Mm-mm. harus pakai susu, kopi susu. Mm-mm. Terus habis itu mual, Iya iya sama. terus mencret gitu. Terus Oh. kayak perut kembung. Nah, aku baru tahu di umur 30-anku ini, ternyata sekarang aku nggak bisa minum kopi pakai susu. Karena ternyata orang Indonesia 66%-nya data terbarunya itu dia lactose intolerance. 66% loh. Anjir, berarti lebih dari Lebih dari setengah anjir. Iya, jadi sebenarnya kalau Oke. lu minum kopi Heeh. terus pakai susu terus mual, jangan-jangan lu lactose intolerant. Bukan. Coba ganti americano. Ah, Nah, betul. terus kalau minum americano terus aman-aman aja, bukan kopinya. Berarti Oh, susunya. berarti susunya. Iya. Berarti gitu juga guys. Soalnya temanku banyak yang kayak aduh takut kopi nanti mencet. Nah, itu dia. Nah, yang bukan bakal- kopinya tuh, bukan jangan-jangan kopinya, susunya. susunya. Iya. Oh. Itu fun fact pertama tuh. Heeh. Terus fun fact kedua. Berapa sering sih kopi yang aman untuk kita minum? Berapa banyak? Berapa tuh? Iya betul. Kayak berapa? betul. Kayak berapa? Ah, Aku pernah Sehari. ngopi 3 kali. 3 kali sehari. Dan itu Beli bian double shot semua kan. Nggak double tidur shot. sampai jam 6 Nih. pagi. Kalau Nah, aku ini- paling berapa? Aku paling sekali. ya sekali 2 kali lah, paling banyak 2 kali kayaknya. Oke. Nah, ini fun fact tentang kopi ya. Oke. Jadi sebenarnya bukan berapa banyak shot itu ngaruh. Mm-mm. Tapi yang paling penting itu justru jam berapa kita minum kopi. Jam Oh, berapa kita gitu. minum? Iya, jadi kopi itu punya yang namanya half life. Kopi itu kan kayak obat ya. Obat juga punya namanya half life. Half life itu kayak eh, dia berapa lama sampai dosisnya tuh masih ada 50% di tubuh kita. Contoh Oke. kopi, kita ngomongin kopi ya. Oke. Jadi kopi itu half life-nya 5 jam, 3 sampai 5 jam. Oke. Artinya kalau kita minum kopi jam 9 Pagi. nih, di jam 2 siang, which is 5 jam setelah itu, masih ada 50% tuh nyisa di tubuh kita. Oke. Nah, that's why sebenarnya kalau gue pernah posting tentang hal ini, ada di Instagram juga, nanti bisa lihat. Kopi itu sebaiknya minumnya terakhir itu di bawah jam 3. Oke. Jam Atau di bawah jam 12. Oke. Nah, jadi kalau misalkan, efektifnya lah bisa bilang ya berarti. ya kalau aku sih setelah jam 12 nggak ngopi. Oke. Nah, coba beli Wiwi bayangin ya, kalau misalkan minum kopi jam 3 nih. Mm-mm. Terus dia half life-nya 5 jam, berarti jam berapa tuh? 8. Jam 8 malam itu masih ada 50% kopi yang Oh, di tubuh iya. kita. Jadinya kita nggak bisa tidur. Bisa tidur, efeknya. Makanya aku nggak pernah minum kopi di atas jam 12. Oh. Jadi, Oke. nah, Iya, iya. kalau minum kopi, terus minum kopi itu jangan langsung pas bangun tidur. Oke. Nah, karena sebenarnya tubuh kita waktu bangun tidur dia kan lagi ngereset tuh. Dan dia tuh lagi segar-segarnya justru. Iya, iya. Kalau minum kopi itu sama aja kayak pernah nggak sih kita kayak main PS terus dipencet start supaya cepat gitu. Supaya cepat, Nggak ngaruh jadinya. Oh. Jadi Oke. sebenarnya kalau minum kopi itu sebaiknya 2 jam setelah kita bangun. Misalkan kita bangunnya itu jam 7 pagi, berarti minum kopinya jam 9. Oke. Bangun jam 9, minumnya jam 11. Oh, Berarti kalau jam 11 minum, jam 12 sudah, berarti sehari cukup sekali kan? Heeh. Gitu sebenarnya. Oh, berarti Oke. buat play culture tuh buat nggak cocok dong. Semisal baru bangun nih, woi nanti besok kita lari jam 6 pagi. Oke, tapi kita ngopi dulu. Bangun jam setengah 6 langsung ngopi. Iya, salah. Harusnya Salah. lari aja dulu. Besok baru ngopi. Habis itu kan capek. Terus memang lagi ngedrop juga minum kopi. Habis itu segera lagi. Nah, Gitu untuk play culture ya. berarti pre-workoutnya nggak usah. Nanti setelah Habis larinya sampai baru. Nah, ngopi. makanya kopi kan bisa juga buat pre-workout tuh buat nge-gym. Ah. Nah, kalau aku bangun jam 7 nih misalkan. Aku nge-gymnya jam 11.
Nah, kopi itu punya onset sekarang. Onset tuh waktu bekerja dia minum terus waktunya bekerjanya supaya pas josnya efeknya. tuh. Iya. Nah, itu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Oke. Oke. Jadi kalau misalkan aku bangun jam 7, Heeh. nge-gym jam 10, aku ngopinya jam 9. Oke, oke, Tuh, oke, oke, oke. itu yang paling penting. Jadi sekarang udah tahu ya cara minum kopi yang benar ya. Nggak Berarti salah lagi ya. Ngomongin cara minum kopi, baiknya tuh kita langsung, maksudnya sekali duduk langsung habis, Iya. atau misalkan mungkin kita kayak sambil ngobrol sambil apa kayak sejam atau 2 jam tuh baru kelar minum kopi tuh, baru habis tuh. Nggak masalah sih itu Nggak sebenarnya. masalah. Iya. Nggak masalah karena itu sebenarnya ya sama aja kayak masukin kafeinnya pelan-pelan Oke. atau sekaligus kan. Nah, bermasalah kalau misalkan let's say kayak aku nih, aku tahu batasannya. Ngopi itu nggak bisa lebih dari 3 shot espresso. Oke. Kalau americano, kakak mau tambah extra shot? Nggak gitu. Oke. Jadi kalau aku minum 2 shot, terus langsung gitu ya, langsung maksudnya habis gitu. americano langsung habis, itu nggak masalah. Oke. Nah kalau dia kasih 3 shot, nah aku biasanya kasihnya pelan-pelan, minumnya pelan-pelan gitu. Oke. Jadi tergantung ya setiap orang kan beda-beda ya. Iya. Iya. Kadang kalau minta shotnya sampai 5 tuh ditanyain sama barista soalnya, Dok. Ada masalah apa, Pak? Betul. Bisa jadi. Soalnya biasa 2 shot, minta 5 shot ini. Emang bisa ya 5 shot ya? Bisa. Bisa. Iya ya? Bisa. Itu kayak kepalanya berisik banget ya tadi. Iya, berdebar yang ada. Nah ini juga fakta menarik sih kalau tentang kopi. Kenapa? Jadi kafein itu kalau misalkan terlalu banyak, dia justru efeknya negatif. Oh, kenapa tuh, Dok? Kalau terlalu banyak justru dia bikin kita berdebar. Tadi kan kita Oh, membuat iya, fokus iya, kan. iya. Justru kalau banyak jadi kita namanya pernah dengar istilah grogi nggak? Grogi ya? Iya. Grogi jadi grogi itu kan sebenarnya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Jadi grogi itu sebenarnya kita kayak terlalu banyak hal yang jadi overstimulate. Kalau Oh, anak kecil bilang iya, itu iya. overstimulasi ya Ah. itu di kita tuh gitu. Jadi overstimulasi. Jadi malah nggak bisa mikir karena aduh apa Oh ya? iya, sih. kayak- Iya sih. Yang tadi bilang inguh. Ingu betul, Oh, overstimulate itu. Overstimulate. Oh, berarti Itu bahasa Jermannya ingu itu. Ngomongin kopi lagi. Kopi lagi. Kalau misalkan kita ngopi, misalkan kalau ada yang ngerokok sambil ngerokok. Ngopi ambil ngerokok. Heeh. nikotin, Itu kafein. ya itu efeknya tuh bakal gimana sih? Maksudnya apakah bikin naik dia kayak produktif dan lain-lain atau justru malah bikin kayak tadi tuh yang berdebar, yang overstimulate gitu-gitu. Iya. Nah, kalau nikotin ini kan gini. Nikotin itu kan dia efek sampingnya tuh adalah bisa buat jadi gini. Sebenarnya bukan efek jangka cepatnya ya, Iya. tapi efek jangka panjang. Kalau misalkan kopi itu kan dia bisa bikin vasokonstriksi itu. Pembuluh darahnya jadi mengecil. Oke. Terus jantungnya berdebar lebih kencang. Nah, biasanya kalau orang yang udah minum kopi lama dan ngerokok lama, pembuluh darahnya itu ada masalah. Biasanya ada plak kan, Iya. bisa yang jadinya serangan jantung itu loh, Iya, karena iya. plaknya menyumbat. Nah, kalau dia ada plak kan pembuluh darahnya kecil. Iya. Nah, terus kalau pembuluh darahnya kecil, terus vasokonstriksi lagi, ngecil lagi gara-gara minum Oh, kopi, itu yang bilang jadinya serangan jantung terkadang. Iya. Oh, Gitu. Abis ngopi dia serangan jantung, abis minum kopi, abis ngerokok minum kopi, kok tiba-tiba jeder gitu. Karena sebenarnya udah ada plak dari Iya, lama atau udah 90% udah kecil banget segini, tapi dia masih bisa bertahan terus ngopi jadi tambah kecil lagi kan, jadi kayak serangan lah dia tuh. Saatnya serangan fajar. Oh, dengerin. Saya nggak ngerokok. Nge-vape ya. Aku nge-vape. Aku ngerokok nggak, minum nggak, ngopi nggak. Cewek berarti. Bisa gitu kan? Cewek biasanya. Bong. Ngerokok enggak, minum enggak. Jelas-jelas di meja kita tadi. Bugi. Gue datang, maaf ya Dok, ada rokok. Enggak apa. Rokok ini tadi aku yang matiin. Ini masih kopi nih. Masih kopi nih. Kayak kopi bisa jadi berapa Iya, part deh. makanya videonya. banyak banget. Banyak semoga Allah pasti Dok. Di baju kita nih kan ada jadwal nih. Jadwal Jadi ngopi. dari pagi kayak ngopi tuh di 3 atau 4 tempat gitu kan. Terus malamnya itu alkohol. Oke. Bahaya nggak tuh dok? Mati nggak tuh Dok? Oke. Jadi gini, kalau alkohol itu kan di metabolismenya ayo. Liver. Jawa Bali nih, Jawa Bali. Ayo, Jawa Bali. Kita dapat poin, ayo. Liver. Tim Bali. Liver. Ginjal. Ginjal, liver. Metabolisme utamanya sebenarnya di hati. Wah iya. Makanya biasanya kalau orang minum alkohol banyak,
hatinya sirosis tuh atau Iya. mati atau rusak tuh. Dia jadi kayak ya matilah. Dari sakit hati berarti ini. The real sakit hati itu. Sakit hati. The real sakit hati Harfiah. kalau alkohol. Nah, kalau rokok itu sebenarnya dia ke pembuluh darah. Iya. Pembuluh darah kan banyak, termasuk pembuluh darah jantung. Hmm. Nah, jadinya efeknya nanti bisa ke serangan jantung. Iya. Nah, sekarang kalau alkohol sama rokok Sama yang- kopi. Alkohol Kopi. sama kopi. Sama rokok juga. Rokok. Ini pertanyaan alkohol sama kopi ya? Iya. Oke. Ulang ya. Kalau kopi itu kan dia ke pembuluh darah. Iya. Heeh. Nah, kalau alkohol sama kopi itu kan sebenarnya efeknya tuh bertabrakan tuh. Yang satu bikin relax kan alkohol, iya, kalau iya. satu bikin excite. Nah, tubuh itu kayak kalau kebanyakan, ini aku jelasin kalau secara kedokteran agak ribet, tapi aku jelasin seawam mungkin ya. Iya. Kalau misalkan beli Wibi lagi tidur, disuruh bangun, pakai kopi, terus habis itu dikasih alkohol lagi, tidur, bingung kan lama-lama tubuh Iya, kan. Nah, itu yang jadi masalah. Masuk ya Pak Ji. Berarti Bapak yang bilang Rokok plus arak plus plus kopi. bapak saya itu bapak saya. Bapak saya. Aduh. Berarti tidak dengan sains ya. Iya. Seperti itu. SOP itu SOP alat. Apa itu Pak? Oh berarti Jadi bikin tubuh tuh bingung sebenarnya. Bikin tubuh bingung. Oke. Gitu. Wah, anjing. Tapi kalau misalkan alkohol bikin relax, kenapa orang banyak yang kalau minum alkohol dia jadi emosi? Nah, ini tergantung. Alkohol kan banyak jenisnya nih. Iya. Alkohol banyak jenisnya. Jadi bukan sebenarnya alkohol itu kalau di bahasa kedokterannya mendepresi sistem saraf pusat. Oke. Jadi otak kita nih dibanjirin sama alkohol misalkan, bahasa kedokteran bahasa awamnya ya. Terus dia itu dibuat yang tadinya kan kita ngontrol emosi apa kan pakai otak kan. Terus dia kayak ada zat alkohol yang buat dia itu jadi kayak istilahnya Santai gitu. memblok. Jadi dia kayak kita tuh nggak bisa benar-benar Iya. mengkontrol diri kita. Nah, ada yang jadinya emosional. Emosional tuh nggak selalu mukul kan, ada yang nangis, curhat. Iya. Nah, kayaknya beli Wibi nih, yang curhatnya panjang nih. enggak dok. Enggak ya? Saya kalau minum saya Tidur, bener. Yang tidur kan. tiba-tiba bangun udah di kolam Kolam. renang. Itu. Kan mindahin Simon. Ya. Ya. Ada yang tidur jadinya, ada yang dia jadi emosional nangis, curhat. Ada yang dia marah. Gitu. Jadi karena otaknya tuh lagi nggak bisa ngontrol dianya gitu loh. Jadi kelas dia. Berarti boleh habis nyoba awak Bali itu kelas tuh karena itu salah satunya. Bisa jadi Kalau arak Bali tiap weekend aman nggak? arak Bagi Bali tubuh. tiap weekend. Heeh. Tapi sebelumnya dokter pernah nyoba gak sih? Pernah dong. Pernah dong. Di Seminyak. Di yang mana tuh? Di ini, apa namanya tuh? Buzi. Buzi. Enggak dong. Bukan. Yang di Peti Tengah tuh. Bukan Peti Tengah, apa? Brizi. Iya. Brizi. Oh, Terus sama yang di belakang itu, di kerobokan tuh jangan Sloji. Sloji my bro itu. Sloji. Mantap Sloji. Nah, kalau arak Bali itu, kalau arak kan sebenarnya fermentasi ya. Ya. Tapi tetap ujung-ujungnya ada alkohol kan. Betul. Alkohol kan etanol. Ya. Sama kayak sake. Sama sake, betul. Soju. Soju. Ya pokoknya kalau segala sesuatu bentuknya alkohol itu, nah sebenarnya alkohol ini di metabolisme lagi di hati kan. Hati. Nah, kalau di hati bisa sakit hati, betul. Itu yang ujung-ujungnya. Terus ini fun fact nih tentang alkohol nih. Tahu nggak sih kenapa ada orang yang minum alkohol cepat mabok, sama satu lagi ada yang orang minum banyak tapi nggak mabok-mabok. Iya. Iya. Tahu, Iya kan? tahu. Tahu kan? Ada kan iya. kayak Banyak, kita punya banyak. temen kayak minum alkohol. Iya, ada Baru yang- ini udah mabok. Ada yang nggak mabok-mabok nih. Besok Biasanya disuruh yang nyupir tuh dia Iya, tuh. iya. Yang nyupir pulang. Ada yang Yang jagain, nggak ada mabok yang suruh nyupir dijagain. pulang. Iya. Iya. Dia yang jagain gitu ya. Simon lagi hajar-hajar kan dia, jangan mon. Nah, tidur sama aku. Jadi itu karena ada genetik. Oh, genetik. Jadi alkohol itu, etanol itu di metabolisme di hati ada dua enzim namanya ADH sama ALDH. Jadi etanol di metabolisme sama ADH dulu, terus habis itu jadi asetil apa gitu namanya, terus diubah jadi, nah ini masih beracun nih,
terus diubah lagi nama ALDH jadi asetat atau apa gitu namanya. Aku lupa, aku harus buka buku lagi. Tapi kurang lebih gitu. Nah, sekarang ada orang yang enzimnya itu dia memang jos gitu. Kuat dia. Kuat enzimnya, tapi ada yang enzimnya itu lemah. Oke. Jadi kalau yang jos itu dia cepat di metabolisme jadi nggak mabok tuh. Oh, lama. Oke. Lama mabuk apa nggak bakal mabuk dia tuh? Lama maboknya. Oh. Butuh alkohol lebih banyak lagi karena dia cepat metabolisme. Tapi kalau metabolisme sedikit atau lambat dia langsung mabok Langsung jadinya. cepet Langsung mabok. merah, flashing. Uh-uh. Makanya terus jadi mabok. Nah, tapi yang bahaya justru yang nggak mabok-mabok. Oh. Karena itu yang paling sering hatinya yang lebih cepat rusak. Lebih cepat Karena rusak. Iya, sebenarnya etanolnya udah tinggi nih, cuman dia cepat metabolisme jadinya kayak ya udah hajar lagi. Minum, Gitu. tambah, ya. Temannya udah punya berteman dengan Iya. toilet. Dok, Ya. kan pertanyaan pertama dulu nih. Kalau misalkan aku hampir setiap kali habis sarapan pasti pokoknya setiap hari tuh bisa 1 kali 2 kali. Pokoknya cepet lah metabolisme cepet gitu kan. Tapi aku cepet juga mabok. Itu kenapa, Dok? Beda dong. Oh, beda ya? Yang satu kan di hati, yang satu di pencernaan. Beda dong. Ini jalurnya beda nih. Beda jalur. Beda jalur. Kalau ngising cepat itu bagus. Itu pertanda salah satu bagus. Oke. Iya, berarti gerakan ususnya masih oke gitu. Sering pup. Sering Itu pup itu bagus. bagus. Salah satu tanda lah ya, salah satu tanda kalau pencernaannya masih bagus. Kalau sehari sampai 2-3 kali tuh normal atau enggak? normal, Normal. normal aja. Berarti kalau yang nggak apa tuh 5 hari nggak pup gitu. Ya, 3 hari. Maksimal pupnya itu berapa lama gitu tuh? Kayak nahan pup. kalau dibilang konstipasi itu adalah lebih di atas 5 hari, itu dibilang konstipasi. Oke. So, konstipasi itu apa tuh? Nggak bisa buang air besar. Oh. Iya, itu sembelit. Sembelit. Sembelit itu di atas 5 hari itu dibilang sembelit. Oh. Gitu. Berarti di bawah 5 hari kalau dia memang, wah aku belum pup. Harus 3 aware hari. nih ada sesuatu. Oh. Nah, tapi nggak perlu cepat-cepat minum obat. Iya. Biasanya mungkin karena biasanya orang yang sembelit itu kalau misalkan aktivitas fisiknya kurang Oke. di rumah, terus atau orang yang sakit terbaring di rumah sakit kan. Oh Iya, 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 iya. Nah, biasanya mereka sembelit tuh. Jadi harus kalau kita nggak sakit, nggak di rumah sakit ya aktivitas aja coba. Iya. Atau makanannya itu kurang serat. Iya. Oh iya, Iya. makan. Kalau pepaya tuh membantu nggak? Iya, nggak harus papaya sih sebenarnya. Banyak kan Iya. pepaya Soalnya tuh. banyak banget kayak gitu Iya, kayak, ngomong. oh nggak bisa pup, makan papaya, Papaya, jus Iya, papaya. soalnya itu yang paling murah dan paling gampang dicari kali ya. Jadi Oh, stigma aja Iya, sih. jadi Iya, kayak iya. pepaya. Padahal tapi yang mungkin seratnya lebih tinggi dari pepaya banyak. Oat contohnya. Oh Oke. iya. Iya, kalau Iya, aku rutin Yang minum oat greens. sih. Rutin makan oat gitu. Berarti yang kalian tidak bisa pup, makanlah oat. Ya, Mumpung ngomongin pup, dokter minum kreatin nggak? minum. Jadi kemarin itu aku kan konsumsi kreatin lumayan sering dok ya, kayak Ya. udah berapa tahun lah, tapi beda 5 miligram. 5 miligram satu scoop biasanya. Nah kemarin itu aku biasanya minum kreatin itu kan pagi-pagi dok, perut kosong, langsung minum campur air, habis itu mencet. Tapi- Beberapa orang memang gitu. Oh, Efeknya memang gitu. tapi sebelumnya tuh nggak mencet dok. Berapa bulan lalu tuh atau 2 bulan lalu tuh kayak masih normal-normal. Nah, aja. itu sulit tuh. Selain kreatin ada lagi nggak yang berubah? Enggak. Harus dilihat. Misalkan Nah, saat itu makanannya lagi berubah atau pola hidupnya lagi berubah. Nah, tapi fun fact tentang kreatin ya. Jadi sebenarnya salah satu menurut aku suplemen atau tambahan yang sebenarnya kreatin kan dari makanan kita sehari-hari ada kan. Ada, Tapi menurut aku suplemen yang setiap orang cowok ataupun cewek harus minum sebenarnya bukan vitamin C, Tapi kreatin. kreatin. Oh gitu. Sampai Iya. soalnya aku pernah baca juga lansia pun butuh kreatin. katanya. Betul, Ah. karena kreatin itu sebenarnya efeknya itu nggak hanya ke otot, tapi juga ke otak. Oke. Iya, jadi sebenarnya setiap orang kan makan vitamin, harus vitamin C gitu. Multivitamin. Yaitu antioksidan. Heeh. Cuman menurutku salah satu suplemen yang harus tiap orang minum mau cowok ataupun cewek itu kreatin. Hmm. Dan itu papernya udah banyak banget. Berarti Oke. tapi katanya kreatin tuh tanpa side effect betul, Dok. Ya. Dengan Catatan. ini dengan Cara yang betul. dosis yang tepat ya. Oh. Yang dianjurkan kan cuma 5 mg 5 sebenarnya. Cuman kan kalau beberapa bodybuilder ada yang sampai oh ya loading dose dia bilang. Iya, 20 mg Buset. langsung supaya dia mau deposit karena itu teorinya sebenarnya karena tubuh kita 5 mg tuh kadang-kadang
harus ada dosis minum 5 mg selama 1 minggu sampai 2 minggu dulu, baru efeknya di tubuh tuh berasa. Makanya ada yang itu 20 loading dulu seminggu, 3 hari pertama loading atau seminggu pertama loading gitu. Mereka pingin cepat efek loading dosnya itu loh. Supaya dia nggak perlu sampai 2 minggu dulu baru berefek gitu. Dan kreatin kan harus rutin diminum tiap hari sebenarnya. Iya, harus setiap hari. Ya, cuman dari makanan kita sebenarnya juga ada, dari daging merah itu juga ada. Cuman memang kan kita nggak bisa ukur ya, apalagi orang Indonesia ya. Kayak makannya udah cukup atau belum. Pagi lawar plek, siang lawar plek, malam lawar plek. Iya, nggak ada variasinya dong. Nah, ngomongin lawar plek nih. Oke. Kita mau quick fire nih dari pertanyaan-pertanyaan dari followers. Oke Dok, di next section ini kita ada pertanyaan sedikit tentang mitos atau fakta. Oke. Jadi sebetulnya banyak banget ada mitos-mitos yang beredar di sosial media dan segala macam lah. Yang pertama Ini itu dari follower berarti ya? salah satu ada dari follower dan juga internal kita kolektif yang nanyain, apakah ngerokok itu gak apa-apa asalkan kita olahraga ataupun kita nge-gym gitu. Oke, mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa tuh Dok? Justru bisa malah mati lebih cepat. Kalau ngerokok itu kan kayak salah satu komplikasinya itu kan dia ke pembuluh darah. Tadi kita udah ngomong Terus pembuluh darahnya jadi lebih nyempit karena ada plak. Nah, terus kalau misalkan olahraga, misalkan lagi nge-gym nih atau lagi lari. Kalau lagi lari yang kita sering berasa apa sih? Kayak lebih cepat kan? Nah, kalau misalkan dia ada penyempitan karena ngerokok, terus dia jantungnya berdebar lebih kenceng, jantungnya nanti bisa lebih capek. Nah, suatu waktu kalau misalkan penyempitannya sudah parah, itu bisa jadi serangan jantung. Berarti apalagi tambah ngerokok lebih itu cepat. Mitos semuton. Mitos. Apakah vape lebih baik dibanding rokok? Mitos atau fakta? Nah, ini setiap dokter pasti punya jawaban yang berbeda-beda ya. Tapi sebenarnya intinya kalau dari paper yang ada, menurutku itu sama aja efeknya. Jadi, rokok kan kita udah tahu berbahaya karena penelitiannya udah bertahun-tahun, puluh tahun. Dan paling berbahaya kan ada nikotin, tar dan segala macam. Nah, masalahnya dari vape adalah sebenarnya bukan hanya vape-nya tapi liquidnya. Kalau rokok kan rata-rata ya udah nikotin, tar gitu-gitu kan. Kalau liquid tuh berbeda-beda. Ada lagi nanti yang liquid baru, kandungan baru lagi. Nah, itu yang susah diregulasi tuh. Jadi terlalu banyak zat kimia yang baru yang mungkin belum diteliti, yang mungkin ada efeknya. Jadi itu less control lah kalau kita bilang. Kalau rokok kan memang banyak ada 100, cuman rata-rata itu aja kan. Kalau liquid tuh bisa bervariasi banyak banget. Nah, itu yang buat kayak nge-vape itu susah juga untuk diteliti gitu. Oke Dok, selanjutnya kalau minum AWAX nih Dok, murni itu lebih baik dibanding yang rasa-rasa. Sebenarnya lebih baik nggak minum. Lebih baik nggak minum. Cuma kan beberapa orang ya sudah jadi culture, bukan menormalisasi. Tapi kalau arak, ini konteksnya arak yang dicampur sama arak yang murni ya. Biasa. Kalau selalu yang dicampur itu kita nggak pernah tahu reaksi apa yang terjadi kan. Jadi selalu ya nggak lebih baik dibandingkan yang murni memang. Kalau konteksnya ditanya itu. Jadi bisa dibilang mungkin fakta ya. Oke, next section. Tadi udah ada mitos dan fakta. Kita lanjut ke komentar nih Bi ya, dari followers yang beberapa waktu lalu kita posting bersama Dr. Joe. Ini ada aku compile sedikit Dok. 3 pertanyaan terpilih. Pertama Dok, dari Lucy Anggreni. Dok, kalau habis ngopi terus langsung lari culture itu bahaya gak Dok? Udah dijawab tadi. Sebetulnya. Udah dijawab ya. Nanti bisa lihat detik keberapa nggak tahu ya time-timenya. Kalau Lucy niat, masa udah dijawabnya, nonton lagi dari awal Lucy. Oke, kita next aja Dok. Ini adalah pertanyaan yang lumayan menarik. Apakah lawar plek ganas itu berbahaya bagi kesehatan Dok? Dari Jaje Gipang. Lawar plek. Ini kan yang nonton mungkin ada orang yang bukan dari Bali ya. Jadi nggak relate ya. Coba jelasin dulu Bliwibix apa itu lawar plek. Oke, lawar plek itu adalah lawar yang dimana campurannya itu pakai daging mentah Dok. Dan daging mentah dan darah mentah. Jadi kalau lawar plek itu jawabannya adalah berbahaya. Oke. Kan pernah ada kasusnya tuh yang di 2023 kalau nggak salah, nanti bisa cari beritanya yang 22 orang keracunan karena makan itu dan akhirnya dia kena itu meningitis. Meningitis itu radang selaput otak. Jadi lu bayangin kalau radang tenggorokan gitu kan radang ya. Kalau awamnya ya radang, tapi ini di selaput otak. Iya, itu jadi berbahaya. Oke, ada pertanyaan lanjutan dari Induit
Apakah makan durian dan minum kopi secara bersamaan itu berbahaya, Dok? Saya pernah dan kelayangan. Apa itu karena saya darah rendah? Durian dan kopi berbarengan. Ya. Mitos. Kecuali memang dia ada penyakit tertentu yang dia punya. Contoh diabetes. Oke. Jadi sebenarnya durian itu kan dia kan tinggi kalori ya. Jadi gulanya bisa naik tiba-tiba tuh setelah makan. Terus kalau orang yang punya diabetes, kalau dia punya diabetes terus makan durian, gula darahnya udah tinggi, terus tambah tinggi, durian. terus diabetesnya udah lama, misalkan udah 10 tahun gitu. Biasanya mereka kan selain diabetes ada komplikasi lain tuh. Misalkan komplikasinya ke jantung, ke otak. Nah, terus minum kopi lagi yang efeknya kopi apa? Ngecilin pembuluh darah. Nah, bisa serangan jantung, bisa serangan stroke jadinya gitu. Jadi biasanya yang habis minum kopi, terus ada yang habis minum kopi dan durian terus tiba-tiba stroke atau tiba-tiba serangan jantung, ya mungkin karena dia ada penyakit bawaannya gitu. Oh, berarti tergantung orangnya juga. Iya, salah satunya diabetes. Mungkin dia udah diabetes lama, orang tua udah diabetes 30 tahun gitu kan gitu. Terus minum kopi, minum durian. Serangan jantung langsung. Dari 44 Gongsu. Dok, kalau tiba-tiba sakit pinggang pas lagi buang air besar, posisinya saya sedang muntaber, itu gimana ya, Dok? Pertanyaan yang sungguh absurd ya. Salah posisi nggak sih? Bisa jadi. Woi, halo, 44 Gongsu, apakah kamu BAB-nya salto atau gimana itu? Kok sakit pinggang dia? Iya. Tapi kalau sakit pinggang, pokoknya kalau sakit pinggang itu usia muda ya. Iya. Sakit pinggang usia muda itu penyebab paling sering itu 2. Yang pertama otot pasti. Dia misalkan di pinggang sini kan otot nih. Iya. Yang kedua ada masalah di tulang belakangnya, persarafan. Nah, yang ketiga ini nggak terlalu sering-sering banget, tapi bisa ada di usia muda itu ginjal. Waduh. Coba cek ginjalnya gitu. Siapa tahu ada masalah kerusakan ginjal, bisa aja. Batu ginjal bisa. Nah, kan kita nggak tahu usianya berapa ya. Karena di daerah pinggang biasanya 3 hal itu, 3 organ itu kan yang ada gitu. Oh, berarti ada hubungannya juga, bisa jadi ginjal. Bisa ya, walaupun nggak banyak lah. Itu jawabannya 44 Gongsu. Terima kasih sudah bertanya ya. Mungkin sekian juga, Dok, untuk pertanyaan dari followers. Dari kita kolektif dan juga teman-teman kita kolektif. Terima kasih banyak dokter sudah menjawab. Oke, Sobaton kita kolektif Blix and Box. Sekian juga hasil diskusi ngobrol ceria dan juga ngobrol santai bersama Dr. Joe. Serta seru juga. Ini yang nggak nonton sih kacau ya. Sih. Rugi. Banyak banget kayak yang seru-seru tadi. Insight dari Dr. Joe tentang kehidupan culture kalian juga. Kopi shop, makanan, lower plex kalian itu. Wah, alkohol. Iya. Jadi mungkin Dr. Joe ada kata-kata closingan untuk penonton kita kolektif, terutama buat yang belum hidupnya masih ngaco gitu. Iya, kalau lu anak culture Bali, anak Kodia, anak skena, harus nonton episode kita yang kali ini. Karena seru banget, banyak insight yang mungkin lu belum pernah dengar seumur hidup lu sih. Iya kan? Mungkin mencari jawaban ketemu di sini. Apalagi kalau dunia perkopian dan alkohol. Apalagi kalau kalian sukanya kopi, sukanya minum, wajib banget. Apakah akan ada part 2-nya? Coba kalian komen saja langsung. Sekian Semeton, Box, goodbye, see you next episode.